Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. But there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, niggas breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled on the lot, that's not. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow to start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's not. When I pulled on the lot, that's not. Koperasi Pelita Yogyakarta berdiri secara sah pada tanggal 4 Desember 1969. Adapun visi dari koperasi ini yaitu menjadi koperasi yang profesional, kuat, sehat, dan mandiri, bertumbuh pada prinsip koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Selanjutnya, untuk misi dari Koperasi Pelita ada 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM pengelola. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan struktur permodalan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan, kemitraan, dan jaringan usaha. Dan yang terakhir, meningkatkan keanggotaan. Adapun moto dari koperasi ini yaitu bersama menuju sejahtera. Ya, jadi kalau kita mau ngasih informasi kepada saya atau kita, jadi kita punya nomor ini HP dari semua anggota yang mempunyai, kita punya semua. Jadi otomatis begitu kita terus mereka kalau yang baca ya otomatis ya kan banyak juga yang udah kita infokan tapi nggak dibuka, nggak dibaca, itu kan tergantung. Tapi kita sudah mempunyai ini, kita sebar. Kita kalau setiap tahun kita rapat, kita melaporkan kayak gini terus. Anggota di mana semua apa yang mau dikomplain, ngomong. Komplain ini ada rasa dari jauh. A few moments later. Jawabannya sangat jelas ya. Oke, untuk yang selanjutnya, nah, apakah semua program kerja yang sudah ditetapkan itu sudah mencakup sasaran atau langkah kerja ataupun penanggung jawab dan tenggat waktu yang jelas? Iya. Kalau sebenarnya tertuang pada rapat, termasuk di rencana kerja itu bahkan diatur dari sisi organisasi berapa kali pengurus akan rapat.
Pelita ini didirikan, modelnya itu dari mana saja nih Kak? Jadi kalau bangunan, kalau koperasi baru berdiri dari anggotanya, dari anggotanya. Kemudian dalam perjalanan waktu ketika kurang ya mungkin minjem dari sesama koperasi atau dari perbankan. Kemudian tapi sini saat ini nggak ada pinjaman dari perbankan. Berarti itu kontrolannya itu setiap berapa bulan sekali untuk takutnya kan ada bahan yang lama gitu yang sudah menjelang expired itu biasanya dilakukan secara rutin di koperasi konsumen kita itu setiap berapa bulan sekali. Kalau stok opname itu 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi rata-rata kalau barang-barang makanan itu ya kalau setiap bulan itu kita periksa dulu. Kita periksa jangan sudah ada masalahnya. Dilakukan oleh koperasi pelita untuk menarik minat anggota dan juga masyarakat umum. Sebenarnya mungkin kalau promosi itu kalau disadari oleh anggota ya bingkisan hari raya ya. Bingkisan hari raya itu di sini tertulis dan namanya itu izin bertanya terkait pemasaran digital. Nah, yang pertama mungkin apa saja sih teknik dan strategi pemasaran digital yang saat ini digunakan oleh koperasi pelita untuk meningkatkan keterlibatan anggota dan memperluas jangkauan pasar? Nih, yang jelas kita itu kan punya saja platform media sosial selain Pelita Mobile dan Instagram yang saat ini digunakan oleh koperasi pelita untuk berinteraksi dengan anggota atau masyarakat. Misalnya seperti ini, di ruang usaha itu banyak yang tercantum di sini adalah punyanya anggota. Jadi di sini ada pertumbuhan anggota. Terus apa tadi? Pertumbuhan apa? Bagaimana data tersebut menunjukkan hasil yang positif ataupun tantangan yang dihadapi seperti itu? Ya, A few moments later. itu cukup menarik bagi anggota
Dan dari ke-8 jenis simpanan itu mana sih yang paling diminati anggota? Oh, simpanan di sini kan ada simpanan wajib, simpanan pokok gitu. Yang simpanan itu Simpanan apa? Deposito. Deposito. Terus simpanan apa lagi? Deposito apa namanya? Tabungan bersama. Ayo baca. Tabungan koperasi, giro, ayo giro, kemudian deposito ya. Bagaimana sih tren laba bersih koperasi selama beberapa tahun terakhir? Apakah ada peningkatan atau penurunan yang signifikan? Ya, namanya usaha Kadang turun, kadang naik. Ya, kalau yang sampai lihatnya kelihatan naik ya dari 400 juta menjadi 520 juta. Tapi mungkin tahun ini turun. agak turun. Ya. Yang tahun kemarin agak naik terus, tapi Sebenarnya tahun ini kemarin juga agak turun juga, cuman tertutup oleh penjualan tanah. Nah, penjualan tanah kemudian kita penjualan tanah ada dijual gitu. Nah, itu jadi naik. Mengapa diambil angka 60% untuk jumlah anggota dan bagaimana kebijakan koperasi menetapkan presentasi ini setiap tahunnya? Kadang-kadang ya naik, kadang-kadang turun, tapi ketika kita tawarkan apa untuk bagian SHU anggota 60% kayaknya banyak ya 60%. Jadi ya setuju. Kalau setuju kita sudah siapkan berdibawa pulang. Jadi 60% itu dibawa tunai pulang. Ketika LHT itu selesai langsung ambil SAU. Langsung ambil SHU. Ya, gitu. Nah, apa faktor kunci yang berkontribusi pada pertumbuhan ini? Apakah ada program promosi atau inovasi produk yang dijalankan? 2020 terus kita mengatakan itu program bahwa setiap anggota wajib untuk belanja di toko 60.000 per bulan. Dulu cuma 50 Mbak. Terus tahun kedua diundangkan jadi 60. Kepada anggotanya, apakah ini itu bagian dari promosi atau memang sudah kesepakatan saat RAP atau bagaimana? Ya, tapi kalau anggotanya banyak 60% jadinya yang dipilih oleh anggota perorangan sedikit kan gitu ya. Nah, jadi itu menjadi pertimbangan kita. Apakah koperasi berita itu memiliki program terkait sedekah atau infak atau zakat, dan jika iya bisa dijelaskan lebih lanjut juga? Sumbangan memang di sekitar sini kita sering sekali ya, misalnya kemarin 17-an misalnya begitu. Kemudian kalau mau hari raya itu pasti dan kita memberikan juga, pasti memberikan. Dan kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika selama observasi terdapat kesalahan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Mulai dari tahap pertama hingga tahap ketiga ini, kami sangat merasakan dukungan dan arahan yang Bapak dan Ibu selama ini berikan. Bantuan Bapak dan Ibu sangat membantu kami dalam memahami lebih dalam mengenai proses dan pengelolaan koperasi. Semoga ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan selama observasi ini bisa bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan kami ke depannya dan juga memberikan hasil yang maksimal di mata kuliah yang kami tempuh, yaitu praktikum UMKM dan koperasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan. Mbak ya, Mas, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena koperasi kita dipilih untuk apa tadi?
informasi ya, tapi kalau tadi banyak minta maaf, mungkin ada hal-hal yang kurang dengan kami, tapi kami juga ingat, kami juga minta maaf juga ya Mbak ya, karena mungkin jawaban-jawaban kami selama ini mungkin belum memuaskan, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa membantu untuk apa tadi observasi, membuatkan laporan gitu ya, karena memang hanya seperti inilah operasi pemerintahan gitu kan. Di sini kami udah sesi terakhir Ibu dan Bapak mungkin di Koperasi Pelita ini untuk melakukan observasi dan wawancara seperti itu. Dan mungkin kami hanya bisa memberikan harapan gitu ya Bapak Ibu, karena kami doakan semoga Koperasi Pelita itu akan terus berkembang dan dapat semakin jaya dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang seperti itu. Dan semoga Koperasi ini mampu mempertahankan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi nilai utama dalam Koperasi ini. Dan serta kami terus mendoakan juga untuk Koperasi ini terus meningkatkan pelayanan dan inovasi yang terus berorientasi pada kesejahteraan anggotanya seperti itu.